Satu, dua, tiga, action. Kamera roll. Oke, gas. Oke, halo selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Kembali lagi di channel saya Franciscus Regis ya. Oke, video kali ini kita mau bikin veloscope atau velocity. Apa ya sebutannya? Ya yang benar tuh veloscope lah. Veloscope itu adalah lubang udara gitu, buat bikin lubang udara. Sebenarnya nggak bikin sih, di marketplace atau di toko-toko spare part spare part, toko-toko variasi motor khususnya Matic pasti banyak yang menjual veloscope ini. Ada contoh gambarnya. Nah gitu ya. Tak jelasin dulu yang dijual itu. Kenapa nggak beli aja sih sekalian yang dijual itu di marketplace gitu kan? Nggak beli sekalian karena kenapa nggak beli aja, ribet. Kalau saya beli itu saya nggak bisa bikin video dong. nggak gini maksudnya. Ini saya mau bikin versi low budget karena veloscope atau velocity itu di motor Matic harganya lumayan mahal. Menurut saya lumayan mahal untuk sebuah filter, open filter aja gitu, veloscope yang filter box terus ada veloscope-nya di ada gambarnya gitu, veloscope-nya seperti apa yang dijual. Harganya cukup lumayan mahal, hampir 250, range harganya 250 sampai 350 ribuan. Gila, untuk sebuah box filter menurut saya itu, kok tutup box filter ya, menurut saya itu terlalu mahal dan sayang aja uangnya. Mending buat beli part yang lain gitu, yang lebih bermanfaat gitu. Terus oke, kita mau bikin versi low budget banget. Ini cuman modal berapa? Tak jelasin dulu dari bahan-bahannya ya. Ini box filter original dari original dari itu ya, Vario. Letaknya di sini. Biar kalian paham veloscope-nya nanti gimana. Ini kan box filter. Jadi kita lepas. Terus ya wis, gini prosesnya, cara-cara dan tahap-tahapnya. Tapi ini baru tahap eksperimen ya. Semoga video ini berhasil gitu cara bikinnya. Oke, jadi ini, nah ini bahan utamanya ya buat bikin veloscope-nya. Ini tuh apa sih bang ini tuh apa? Ini tuh velocity, namanya velocity sebenarnya. Kalau di motor injeksi atau khususnya motor karburator ini namanya velocity. Ini buat corong, buat karburator. Ini saya pakai corong karburator velocity dari karbu PE28. Ukurannya PE28 kan cukup gede, jadi cukup pas untuk di Vario ini. Di sini nanti pasangnya. Nah gini. Tapi aku masih bingung mau tak bikin open atau mau tak bikin buta aja. Jadi veloscope-nya nanti seperti ini ya. Jadi bahan utamanya cukup murah sebenarnya. Seperti di judul, cuman 15.000 aja. Modal 15.000 aja udah bisa bikin veloscope gitu. Nggak usah mahal. Tapi dengan catatan kalian nggak eman dengan box filter original kalian ya. Ini box filter ori dari Vario. Mau tak lubangin, kenapa nggak maneman? Karena udah baret, udah di sini udah kena bekas baret, nggak tahu kenapa di parkiran gitu. Jadi ya wis lah, mending dirusak sekalian wae iki box filternya. Besok mending beli, kalau mau diperbarui lagi mending beli yang baru, yang original, yang baru gitu. Kan ini udah baret, jadi nggak apa-apa. Meskipun ini gagal ya wis nggak apa-apa, karena ini kan box filter udah nggak sempurna, udah baret gitu. Oke, jadi itu ya bahannya apa aja yang kita butuhkan kali ini. Ya tentunya ini velocity, seperti di judulnya, bukan ngeprank bukan trigger ya. Ini harganya saya beli 15.000. Saya beli dua, satunya 15.000 di marketplace, di Shopee nanti linknya tak kasih.
kalau nggak salah 15.000 atau 17.000 gitu ya. Saya beli dua, yang ini buat Sofia, buat Sofia, yang satu buat Sofia, yang ini nanti mau buat Vava Vario 125 proyekan yang baru saya bikin gitu. Jadi ini mau kita mulai dari bahannya ya. Ini velo scope-nya 15.000 dan tentunya box filter. Kalau kalian nggak sayang, mending kalau udah buluk atau udah jelek mending pakai box filter kalian originalnya. Terus ini tuh apa bang? Ini tuh kayak penutup rumah, jendela rumah. Kasih contoh ya. Jadi itu kan rumah, di jendela rumah kalian kan sih pasti ada lubang itu toh. Nah itu kadang pakai alat ini buat nutupin biar nyamuk nggak masuk gitu. Di jamak kalau di rumah ya, fungsinya di rumah kalian. Jadi kalau kalian ini beli di toko besi, toko material, toko besi, toko alat bangunan rumah, banyak yang jual, harganya pun juga murah. Tapi kalau uang kalian sayang buat beli kayak ginian, karena harus belinya cukup lumayan banyak sih. Saya beli ya lumayan banyak nih, segini. Ini aja udah lama segini, itu lupa harganya berapa, murah pokoknya, nggak sampai 10.000 paling. Jadi kalau kalian males, yo cari di atas rumah kalian, dicopot tuh. Kalau nggak kepake, dicopotin aja, dipakai gitu. Nah ini fungsinya nanti buat nutupin gini. Mau nggak tahu ini nanti mau tak pakai apa enggak, mau tak bikin open filter atau close filter atau buta gitu. Oke, ini terus yang kedua, kita akan butuh alat untuk ngelubangin box filter ini. Jadi saya pakai cara murah meriah, pakai lilin, terus korek apa ini, cutter atau cutter lah sebutannya. Terus ya ini buat nanti kan buat korek juga ya, tentunya buat nyalain lilin. Jadi nanti dipanasin buat ngelubangin, buat ngelubangin, karena saya ada solder tapi rusak konslet gitu. Kalau dipakai nyetrum jadi bahaya, nggak berani pakai itu. Terus ya itulah pokoknya ya. Terus ini lem G atau lem Cina sebutannya, kapas, nanti saya kasih tunjuk. Ini fungsinya jadi satu ini. Terus buat finishing, ngerapiin pakai lem tembak juga buat makin ngencengin. Dan satu lagi amplas buat ngehalusin sisi-sisi yang udah dicowok nanti. Oke. Oh, satu lagi ketinggalan, ini kapur buat nandain gitu ya. Oke, simak video kali ini. Kita mau bikin, yang pertama adalah kita mau bikin tanda di sini dulu, terus kita lubangin. Oke, sebelum ngasih tanda atau ngelubangin, sebaiknya dilepas dulu ininya. Yang di dalam Vario 150 atau 125 yang new ada ininya, dicopot dulu itu. Terus nah itu dilubangin nanti. Oke, jadi udah selesai tak lubangin ya. Jadi kita mau tak lubangin tak tandain lubangnya nanti, terus mau tak lubangin. Oke, kita mau tak lubangin tapi nggak tak record, nanti tak kasih tunjuk sekilas saja previewnya. Oke, ikuti terus video ini ya. Oke, jadi ini udah tak lubangin ya, seperti ini, tapi belum bolong. Ini baru tipis-tipis dulu, nanti mau tak tebelin terus biar bolong gitu. Jadi gini sih, emang nggak bisa rapi kalau ngelubangin pakai kayak gini. Enaknya tuh pakai gerinda atau alat potong yang kayak tuner gitu, bisa lebih halus. Tapi kalau ini nanti harus dihalusin pakai amplas lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi udah selesai terlubangin, nggak terlalu rapi, yang penting velocity-nya bisa masuk. Sudah bisa plug ya, ini plug. Velocity murahan, nggak halus sih, nggak apa-apa lah. Nah, juga murahan toh. Terus ini nanti mau dikasih ini penutupnya di dalam, dilem pakai lem Cina apa lem G sebutannya. Yang ini mau tak halusin dulu sih, velocity-nya kasar banget. Kalau dari dekat ini kan serat-seratnya ketok banget. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi ini udah
saringannya udah tak lem ya. Ini cuma pakai lem nih di sisa tanganku, cuma pakai lem Cina apa lem G, terus ya wis tak kasih kapas gitu di sekeliling, tapi nggak full. Apa nggak, emang sengaja nggak full, tapi nanti di dalamnya itu nanti tak fullin. Jadi ini yang penting rapet dulu, jadi di dalamnya tak rapetin lagi. Oke, lanjut ke memasukkan ini ke sini ya biar cakep. Oke, ikuti terus hari ini video ini. Oke, udah jadi gini ya. Gampang banget sebenarnya pemasangannya. Jadi udah tak lem, terus belakangnya seperti ini. Maaf gelap ya karena udah malam, jadi ini penerangan seadanya. Jadi gini ya, cuman tak pakai lem tembak dan udah kenceng, udah cukup kenceng. Udah kenceng dia gini. Review keseluruhannya tak kasih besok ya, karena ini udah malam, jadi kayak penerangan aja kurang. Nih pakai lampu loh, penerangannya kurang. Ya wis, lanjut nih gini penampakannya. Lanjut besok ya, keesokan harinya maksudnya. Kalau video ini cuman slide selanjutnya, jadi ini udah done, udah selesai, tinggal install aja gitu, simpel aja ya. Kita bahas keesokan harinya aja biar enak ngobrolnya ya. Oke, jadi udah terpasang ya. Terpasang udah jadi veloscope murah meriah. Penampakan dari ketika siang harinya seperti ini ya, lebih jelasnya kan dalam di sini. Ini terbilang veloscope yang gede ya, hitungannya lubangnya juga seperti itu. Dalamannya terlihat bekas kikis, bekas bobokannya nggak terlalu rapi tapi lumayan gitu. Tuh, kami dalamannya udah tak tunjukin tuh. Dilemnya pakai apa, lem tembak itu. Dan ini udah pakai berapa, 3 hari atau 4 harian dan masih kencang dan kuat gitu. Dan ini bukan veloscope fake ya, tapi benar-benar fungsional dia. Angin bisa masuk dari sini, jadi tambahan udara dari luar masuk ke sini biar lebih mudah lagi. Tarik mundur, kita bahas dulu budget. Kan saya bilangnya kan cuman 15 ribuan aja udah bisa bikin veloscope. Ya emang bener 15 ribuan aja bikin beli velocity-nya nih, veloscope-nya ini. Banyak banget yang jual kayak gini di kalau kalian pengen murah, beli di marketplace dan gratis ongkir gitulah. Saya cuma dapat harga 15.000, beli 2 kemarin 30.000, 15.000 aja. Terus bahan-bahannya seperti kayak lem tembak itu kan cuman nggak usah pakai tembakannya aja, lem tembak itu cuman 1.500 rupiah. Terus pakai saringan ini bisa kalian ambil dari sarang-sarang rumah itu, atau beli aja. Kalau yang paket murahnya ya paket, mau pengen murah ya ambil dari saringan rumah gitu ya, gitu. Itu gratis lah ibaratnya. Kalau beli cuman murah 5.000 paling dapat banyak. Terus apalagi ya, lem ya cuman lem tembak, lem G itu kalau kalian punya masih simpanan kan lumayan masih bisa dipakai, atau beli cuma 6.000 ya. Kalau semuanya dihitung beli ya, ini 15.000, saringannya paling beli 5.000 atau 10.000 gitu. Jadi berapa, 20.000 lah. 20.000 ditambah lem tembak 21.000, tambah lem Cina atau lem G 27.000 ya, cuma segitu kan. Terus kalau cutter, kalau alat potong itu kan di rumah pasti ada lah, kalau nggak ada ya kalian pinjem. Itu paling cuman modal 30.000 udah cakep manis gini loh. Wih, cakep gak tuh, ada veloscope-nya gitu. Padahal motor sandar aja terus pakai veloscope. Sedikit pemahaman tentang pemasangan veloscope ini buat apa sebenarnya. Ini dikhususkan untuk motor yang mesinnya udah upgrade, udah ganti throttle body, injektor yang gede gitu kan. Dia butuh pemasukan udara yang gede juga. Tapi kalau kayak gini
Ya dari aku cuma ngejar look dulu, tapi kedepannya besok ketika aku udah upgrade mesin ya kan ini masih bisa dipakai gitu loh, nggak perlu beli-beli atau modif-modif lagi. Yang penting udah modif duluan, yang penting look duluan sih nek aku. Terus itu ya, nah ini kan plusnya jadi keren gini kan, tapi ada titik negatifnya karena sebenarnya dari pihak Honda atau pabrikan Honda sendiri udah mengatur udara ini masuknya seberapa di box filter ini ya. Tapi kan ini udah tak modifikasi jadi semi open filter. Ini kan bener-bener terbuka. Ini saringannya terbuka ya ini. Ini saringannya terbuka. Jadi ada minusnya agak sedikit ngok. Apa ya? Di gas tuh nggak responsif, tapi cuman pas awalan aja. Pas awalan mesin hidup mati semalaman terus mesin hidup ada kayak ngok. Dan ada suara kayak open filter. Tak videoin tak tunjukin videonya ya, bentar. Oke, tak tunjukin suaranya ya. Tuh, suaranya rada beda. Tuh agak kayak ngok gitu loh, nggak gas gede, langsung responsif, langsung gas gede. Oh, gitu. Negatifnya itu karena dia terlalu banyak mendapatkan pemasukan udara, jadi malah ngok gitu. Solusinya gimana? Cuman paling aku nggak tahu ini injektornya bisa disetting atau enggak, tapi mau tak coba tak setting dulu biar nggak terlalu ngok gitu. Tuh gini. Tapi kalau udah panas nggak apa-apa sih. Dan ada suara open filternya kalau kalian dengar. Agak ada suara open filternya. Nah, gitu ya. Seperti itu, jadi suaranya agak ngok-ngok gitu. Ada open filternya, jadi mungkin harus perlu disetting bagian throttle body injektor atau gimana nya, aku nggak tahu. Apa throttle process TPS nya harus disetting, aku juga nggak tahu. Tapi coba kalau nggak bisa disetting ya wis kayak gini. Tapi enak-enak aja kalau ketika motor udah jalan tuh enak-enak aja, malah asik gue. Lebih gimana ya, lebih asik gue, suaranya ada suaranya nggak standar banget. Nah gitu. Kalau kalian risih dengan terlalu ngoknya itu, mungkin ini bisa dibikin buta, ditutup aja pakai akrilik, jadi emang benar-benar kayak standarnya ya gitu ya. Oke, mungkin segini dulu. Kalau teman-teman terinspirasi monggo diterapin ke motor kalian. Ini benar-benar paket murah-meriah, teman-teman bisa tiru. Emang menurut saya filter yang branded itu atau gimana terlalu mahal menurut saya untuk sebuah box filter aja ya. Oke, kayak gitu ya guys. Semoga berkenan dengan video ini, di share teman-teman kalian. Bikin kayak gini bagus loh, lumayan murah meriah, udah keren gitu kan, cakep kan dari sini. Oke, segini dulu video dari saya. Saya Francis Regis, cabut dulu, sampai jumpa dengan di video-video yang lainnya. Dan jangan lupa di like, komen, dan utamanya di like sih. Sekarang YouTube kan algoritmanya berubah lagi berdasarkan like. Aku minta tolong banget di like sebanyak-banyaknya video saya ya. Oke, saya Francis Regis, cabut dulu, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.